Untuk kita yang sudah dewasa, ya, itu diwajibkan bagi kita untuk mengenal Allah itu siapa, ya. Kemudian untuk ada yang disebut namanya thoriqul iman, jalan menuju keimanan itu sebenarnya bagaimana? Kenapa kita meyakini Allah itu ada? Kenapa kita mengimani bahwa baginda Nabi itu benar seorang Rasul? Kenapa kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kita harus tahu itu, Pak. Ya, kita udah pernah bahas itu ya di awal-awal, mudah-mudahan tidak lupa. Ya, maka Imam Syafi'i itu mewajibkan seseorang yang sudah mukallaf, ya, tahu bedanya mukallaf dan mu'allaf kan ya, Pak ya? Mu'allaf dan mukallaf, kadang orang nggak paham juga. Ya, mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya, orang yang baru masuk Islam lah. Ya. Nah, mukallaf itu orang yang sudah terbebani beban-beban syariat dalam agama ini. Imam Syafi'i itu mewajibkan setiap mukallaf, ya, untuk mengenali, untuk mencari alasan, ya, mengapa kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah itulah satu-satunya sesembahan. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi surga itu kan sesuatu yang mahal, Pak. Nah, untuk mendapatkan surga itu tidak semua orang bisa mendapatkan, ya, butuh ilmu untuk mendapatkan surga itu, Pak. Maka mempelajari ilmu agama ini adalah satu kewajiban yang dalam banyak ayat, dalam banyak hadis ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Bukan hanya itu, ya, saat ini insya Allah, Pak, ada malaikat itu yang sedang membentangkan sayapnya, karena Allah, baginda Nabi mengatakan, wa inna al malaikata latad'u ajnihataha li thalabil ilmi ridon bima yasna'u. Jadi para malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena keridhaan mereka terhadap perbuatannya, ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan bukan cuma itu, Pak. Kemudian baginda Nabi mengatakan, wa inna al-alim la yastaghfiruhu lahu kullu syai'in hatta al-hitana fil ma'. Ya. Lalu kemudian orang-orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hatta al-hitana filma, termasuk juga ikan, ya, berbagai makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar laut, ya, yang ada di dalam air, alma itu air. Jadi di dalam lautan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di seluruh muka bumi ini, mereka akan memohonkan ampunan kepada para pencari ilmu itu. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, wa fadlul alim alal abid kafatil qamar ala sairil kawakib. Jadi keutamaan seorang penuntut ilmu itu adalah bagaikan keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Jadi bulan purnama itu kan terasa istimewa, ya, ketika ada di dalam atau ada di antara bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian baginda Nabi mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan, inna al anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak meninggalkan dirham, tidak juga meninggalkan dinar, ya, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang. Tapi kemudian Nabi mengatakan, innama warrasul ilma faman akhadahu akhada bihazzin wafirin. Ya. Mereka para nabi itu meninggalkan ilmu saja, ya, mereka meninggalkan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari oleh manusia untuk kemudian menentukan jalan yang harus mereka tempuh di atas muka bumi ini, yang semata-mata itu dilakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi kemudian mengatakan bahwa mereka yang telah mengambil bagian itulah, mereka yang telah mengambil ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi itulah mereka yang akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang meremehkan, Pak, ya, majelis-majelis ilmu seperti ini.
ya, majelis-majelis ilmu yang membahas tentang agama Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan kemudian ketika ilmu itu dimiliki oleh seseorang, lalu ilmu itu kemudian diajarkan kepada orang lain, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, itu pahalanya dirasakan akan sampai nanti ketika orang itu sudah mati. Ini kan apa hadisnya populer, ya, iza mata al insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, ketika seseorang itu mati maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Illa min sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah beliau katakan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, dan juga anak-anak soleh yang mendoakan. Jadi ini hadis-hadis yang sahih. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya Pak, ya, itu tidak hanya ilmu agama. Kalau bapak-bapak punya ilmu keduniaan, ya, yang bermanfaat bagi orang lain, ya, kemudian ketika itu diajarkan kepada orang lain, ya, lalu kemudian orang itu bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu, selama dia menggunakan ilmu itu, ya, untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya, bapak dapat pahala, Pak. Bukan hanya ilmu agama. Ya, saya kira kita masing-masing punya keunggulan masing-masing, ya, dalam hal ilmu. Ya, selain ilmu agama, mungkin ada yang memahami ilmu teknik misalnya, ya, ada yang memahami ilmu menjahit misalnya. Kalau itu diajarkan kepada orang lain, lalu kemudian orang itu bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan itu, ya, maka orang yang mengajarkan itu akan tetap mendapatkan pahala walaupun dia sudah mati. Ya, nah, apalagi kalau itu ilmu agama, ya, ilmu tentang ibadah, ya, ilmu tentang mana yang halal, mana yang haram. Ketika itu didapatkan oleh seseorang, lalu kemudian orang itu mendapatkan hidayah karena ilmu yang diajarkan itu, maka yang mengajarkan itu akan terus mendapatkan pahala jariah, ya, pahala yang mengalir. Tapi yang penting sekali lagi ilmu yang bermanfaat, Pak. Karena kadang hari ini kita tidak tahu mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kalau bapak-bapak mengajarkan ekonomi Islam, misalnya nih, bapak paham ilmu ekonomi Islam, kemudian bapak mengajarkan kepada murid atau kepada mahasiswa misalnya, lalu kemudian mereka memahami itu sehingga mereka memahami mana yang halal dan mana yang haram, ya kan? Nah, bapak akan dapat pahala itu, Pak, selama dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan tadi. Tapi kalau kemudian seseorang mengajarkan ilmu ekonomi kapitalis, sekarang ini yang sedang diterapkan kepada kita ilmu ekonomi kapitalis, ya, yang menghalalkan riba. Lalu kemudian itu diajarkan, ya, kepada mahasiswa atau kepada murid atau kepada anak dan seterusnya. Lalu kemudian dia menganggap bahwa itu adalah ilmu yang benar, ya, itu pahalanya juga, dosanya juga mengalir itu, Pak. Ya, jadi hati-hati. Hari ini banyak orang menganggap atau tidak memahami ini ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ya. Jadi harus paham itu, Pak. Ya, apalagi kalau terkait dengan ilmu hukum, ilmu politik, maka sampai ada ini, Pak. Ya, orang tua itu yang sampai melarang gitu, ya, anak-anaknya kuliah di Fakultas Hukum misalnya, kecuali mempelajari hukum-hukum Islam. Ya, karena takutnya kan kemudian ketika memahami hukum-hukum yang berasal dari orang-orang kafir, lalu kemudian itu dia amalkan, ya, bahkan kemudian dia terapkan, ya, sampai menduduki jabatan tertentu lalu mengadili orang dengan hukum-hukum itu, ini bahaya, Pak. Ya, maaf, ini saya harus katakan ini, meskipun ini yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Ya, jadi harus kita pahami bahwa hadis ini yang populer ini, ya, ketika dikatakan bahwa salah satu dari ilmu yang salah satu dari amal yang terus mengalir pahalanya sampai ketika meskipun orang itu sudah mati, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ilmu yang tidak bermanfaat, ya, tidak ada gunanya. Ya, jadi itu, Pak. Jadi Islam atau agama ini sangat mengistimewakan orang-orang berilmu. Ya, Allah sangat membedakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah katakan hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama, ya, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, maka sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat, hanya orang-orang yang berakal, ya, ulul albab, yang bisa menerima penjelasan ini. Ya, beda, Pak, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan juga yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Ya, ini ayat yang sering disampaikan juga. Ya, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman. Ya, tapi juga harus utul ilmah. Ya, orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu. Ya, darajat dalam beberapa derajat. Ya, ditinggikan derajatnya. Ya. Nah, sayangnya hari ini kita hidup ada di zaman di mana sistem yang ada ini tidak membedakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Paham nggak maksud saya, Pak? Hari ini yang lebih menentukan itu adalah jumlah kepala, bukan isi kepala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Menentukan seorang pemimpin itu tidak cukup hanya dengan banyak-banyakan suara pemilih sebenarnya. Harus ada syarat-syarat tertentu dari sisi ketakwaan, misalnya harus bisa dilihat dari dohirnya, bisa dilihat dari bagaimana keimanannya ketika dia menyampaikan pernyataan-pernyataannya. Ya, tapi Islam sangat memperhatikan isi kepala. Ya, ulama itu tentu berbeda dengan ahli maksiat, ya kan? Tapi dalam sistem yang jauh dari Islam, ya, sistem politik sekuler itu disamakan. Nah, ini yang kita harus paham juga, ya. Tapi kita juga harus paham, Pak, bahwa ilmu apapun yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ya, jadi seseorang bisa mendapatkan ilmu, seseorang bisa pintar, seseorang bisa menguasai banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu mengajarkan nabinya untuk selalu berdoa agar Allah berikan ilmu kepadanya. Ya kan, ini kan doanya sering kita baca atau dibaca anak-anak kita, ya. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya, katakanlah, tambahkanlah ilmu kepadaku ya Allah. Ya, atau doanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu ketika beliau menyampaikan perintah Allah kepada orang-orang Bani Israel, ya, kaumnya, untuk menyembelih sapi betina, ini kan diolok-olok. Ya, diolok-olok. Jadi orang bodoh mengolok-olok orang pinter. Orang salah mengolok-olok orang benar. Nah, ini kayaknya juga bisa terjadi hari ini, ya. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh itu. Ya, jadi beragama ini juga harus perlu membutuhkan kecerdasan, ya. Beribadah itu juga butuh kecerdasan. Beragama ini butuh kecerdasan. Artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi untuk menambah ilmu agama itu menjadi kewajiban bagi siapapun. Ya. Jadi harus dipahami bahwa ilmu ini, ya, terutama ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, bagi kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang sangat berguna, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang mengistimewakan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Ya, karena dengan ilmu itulah kemudian seseorang akan mengenal Allahnya, ya, seseorang akan mengenal agamanya. Kalau kita nggak belajar, ya, tentang Islam ini, kita nggak tahu kan, ya kan? Kita hanya ngikut saja apa yang dulu pernah diwariskan oleh orang tua kita. Wajib sholat, ya, gitu kan. Wajib puasa, ya, ya. Itu untuk anak-anak boleh, Pak. Artinya belajar baca Quran, Iqra, kemudian menghafal ayat-ayat, gitu ya. Itu kalau untuk anak-anak memang tepat, ya, karena kemampuan otak mereka memang lagi bagus-bagusnya untuk menghafal sesuatu. Tapi untuk kita yang sudah dewasa, ya, itu diwajibkan bagi kita untuk mengenal Allah itu siapa, ya. Kemudian untuk ada yang disebut namanya thoriqul iman, jalan menuju keimanan itu sebenarnya bagaimana. Kenapa kita meyakini Allah itu ada? Kenapa kita mengimani bahwa baginda Nabi itu benar seorang Rasul? Kenapa kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Kita harus tahu itu, Pak. Ya, kita udah pernah bahas itu, ya, di awal-awal, mudah-mudahan tidak lupa. Ya, maka Imam Syafi'i itu mewajibkan seseorang yang sudah mukallaf, ya, tahu bedanya mukallaf dan mu'allaf kan, ya, Pak, ya? Mu'allaf dan mukallaf, kadang orang nggak paham juga. Ya, mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya, orang yang baru masuk Islam lah, ya. Nah, mukallaf itu orang yang sudah terbebani beban-beban syariat dalam agama ini.
Imam Syafi'i itu mewajibkan setiap mukallaf ya untuk mengenali, untuk mencari alasan ya mengapa kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah itulah satu-satunya sesembahan. Ya. Lalu mengapa kita harus mengimani Al-Qur'an itu benar, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita juga harus mengimani dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar utusan Allah. Ya, mengapa qada dan qadar itu harus kita imani? Ya, mengapa kita harus mengimani para malaikat dan seterusnya? Jadi ini namanya thariqul iman, ya, jalan menuju iman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Dan insya Allah Pak, kalau kita terus belajar, ya, berapapun usia kita, itu kesalahan-kesalahan kita akan diampuni kalau kita melakukan kesalahan. Ya, beda dengan orang yang melakukan kesalahan tapi nggak mau belajar. Nah, itu dosanya bisa lipat-lipat, ya. Ya, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita dengan terus kita mempelajari Islam ini. Sebagaimana tadi yang dijanjikan oleh baginda Nabi, wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khitana fil ma'. Ya, jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini akan memintakan ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu tadi, bahkan juga oleh ikan-ikan yang ada di lautan.